Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramagia Deskan dengan NIM 2190302249 dengan kelas D2 dengan dosen Bonifiasus MNH MSI MM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang isu lingkungan global. Latar belakang isu lingkungan global. Lingkungan global saat ini sedang menghadapi sejumlah isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat interaksi aktivitas manusia dengan ekosistem global. Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan utama bagi lingkungan global yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta penurunan kesehatan sebagai dampak degradasi lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk bumi yang terus meningkat menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi lingkungan. Jumlah penduduk bumi tahun 2011 mencapai 7 miliar dan diperkirakan akan meningkat 9 miliar pada tahun 2050 mendatang. Tingginya populasi penduduk tersebut memicu peningkatan kebutuhan akan makanan, air bersih, sumber energi, dan ruang untuk tempat tinggal, yang mendorong dilakukannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan inilah yang akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi baik di lingkungan lokal, nasional, maupun global dengan laju kerusakan yang terus meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Definisi isu lingkungan global. Isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan dunia, dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta seisinya. Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Penyebab terjadinya isu lingkungan global ini adalah kegiatan masyarakat seperti pembuangan limbah pabrik, sampah dan dari rumah tangga, penebangan, dan kebakaran hutan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap sungai dan laut, tanah, hutan, sehingga banyak flora dan fauna yang punah. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan global ini mencuat ke permukaan yang bersifat global, serta yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global. Planet yang kita diami ini tengah mengalami proses global warming atau pemanasan global yang disebabkan oleh pengeluaran yang berlebihan dari gas-gas rumah hijau atau yang terkenal diantaranya adalah kloroflorokarbon. Gas-gas ini menyebabkan berkurangnya lapisan ozon dan melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Dunia pun mengalami prospek musnahnya ratusan ribu spesies dalam waktu 20 tahun ke depan. Bila tingkat perusakan lingkungan seperti yang ada sekarang berlanjut, bumi tidak akan sanggup lagi menunjang para penghuninya. Dampak penyebab isu lingkungan global. Isu lingkungan global tuh ada beberapa penyebabnya dan dampak. Salah satu contoh saya ambil pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, pertumbuhan populasi, desertifikasi, pencemaran limbah B3, dan penurunan keanekaragaman hayati. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming atau sekarang dikenal dengan perubahan iklim global atau climate change adalah pemanasan iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950 dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah bumi mengalami perubahan iklim cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah fenomena ini disebut sebagai perubahan iklim global atau climate change. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer
sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Dampak pemanasan global ini yang terasa bagi bumi adalah mencairnya es di kutub utara, meningkatnya ketinggian air laut, meningkatnya temperatur bumi, musim kemarau yang lebih panjang, dan musim menjadi tidak menentu, dan badai dan topan lebih kuat dari sebelumnya. Penipisan lapisan ozon. Pengertian lapisan ozon adalah suatu gas yang terdapat di atmosfer secara alami atau ada di atmosfer sendiri. Sehingga lapisan ozon dapat diartikan sebagai lapisan yang mengandung banyak gas ozon. Ozon ini adalah suatu gas yang mengandung unsur-unsur kimia. Unsur-unsur kimia yang terdapat dalam lapisan ozon terdiri dari 3 macam atom oksigen dan disingkat dengan O3 yang berfungsi melindungi dan menyerap sinar ultraviolet atau UVB yang masuk ke bumi dan melindungi bumi dari benda-benda angkasa. Penyebab penipisan lapisan ozon ini adalah gas yang berasal dari bumi, yaitu industri maupun aktivitas rumah tangga. Gas-gas yang memicu penipisan lapisan ozon ini adalah klorofluorokarbon atau CFC, halons, bromida, dan karbon teraktrolida. Dampak penipisan lapisan ozon adalah sinar ultraviolet yang berasal dari radiasi bumi, radiasi sinar matahari akan secara langsung masuk dan mengenai permukaan bumi. Ketika tidak ada penghalang yang menghalangi sinar ultraviolet ini, akibatnya bisa berdampak pada makhluk hidup di bumi, yaitu musnahnya kehidupan laut, musnahnya hasil pertanian, permukaan air menjadi naik, pemanasan global yang meningkat, dan berdampaknya buruk bagi tubuh manusia itu sendiri. Lalu ada hujan asam. Pengertian hujan asam sendiri adalah istilah untuk segala bentuk representasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam, seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Proses ini bisa berupa hujan, salju, kabut, hujan es, dan bahkan debu yang bersifat asam. Hujan asam memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yaitu kurang dari 5,6. Adapun hujan yang turun dari wilayah Indonesia memiliki pH normal atau sekitar 6. Penyebab hujan asam adalah sulfur dan nitrogen yang berasal dari pembakaran industri, gas, asap kendaraan bermotor, dan pembangkit listrik, hingga amonia yang dihasilkan dari aktivitas pertanian pun dapat menyebabkan hujan asam, dan pembakaran hutan yang menyebabkan pencemaran udara. Dampak hujan asam ini adalah ekosistem air terganggu yang dapat mengakibatkan populasi ikan berkurang, mengganggu kesuburan tanah yang menyebabkan sulitnya berkembangan akar dan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu, dan menyebabkan besi korosi karena hujan asam dapat bersifat toksik. Pertumbuhan populasi. Pengertian pertumbuhan populasi ini adalah perubahan populasi dari waktu ke waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukurannya. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu hanya mengarah pada manusia, dan sering digunakan dalam informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Angka pertumbuhan di Indonesia terus meningkat dikarenakan angka kelahiran atau fertilitas yang terus meningkat dan menurunnya tingkat kematian mortalitas di Indonesia. Penyebab pertumbuhan penduduk adalah angka pertumbuhan penduduk lebih banyak ketimbang angka pertumbuhan penduduk lebih banyak angka kelahirannya atau fertilitasnya yang terus meningkat daripada angka kematiannya atau mortalitas yang terus menurun. Dampak pertumbuhan penduduk ini adalah ada dua, yaitu berdampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu persaingan lapangan kerja lebih ketat, persaingan untuk mendapatkan pemukiman, meningkatnya jumlah kemiskinan, dan rendahnya mendapatkan kesempatan pendidikan. Sedangkan dampak positifnya yaitu berlimpahnya sumber daya manusia, dapat meningkatkan produksi berskala besar, dan kesempatan berwirausaha lebih besar. Disertifikasi. Pengertian disertifikasi adalah tipe degradasi lahan di mana lahan yang relatif kering menjadi semakin gersang. Kehilangan badan air, vegetasi, dan juga hewan liar.
Desertifikasi umumnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, aktivitas manusia. Desertifikasi adalah masalah lingkungan dan ekologis global yang signifikan. Penyebabnya itu adalah menghilangnya vegetasi yang terjadi karena berbagai hal seperti kekeringan, perubahan iklim, aktivitas pertanian, pengembalaan hewan berlebihan, dan deforestasi. Dampak desertifikasi ini adalah kehilangan pertanian karena kualitas tanah yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam, krisis pangan yang akut yang membuat kelaparan dan perselisihan pangan, membuat suhu bumi ini menjadi lebih panas dan tidak ada daerah resapan air karena tidak adanya tumbuhan untuk meresap air hujan. Pencemaran limbah B3. Pengertian limbah B3 sendiri itu adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya yang beracun yang bersifat konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia, kerusakan lingkungan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Penyebab dari pencemaran limbah B3 ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan berbahayanya limbah B3 ini pada lingkungan dan masyarakat sekitar, kurang baiknya penanganan pembuangan limbah, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang berbahayanya limbah ini. Dampak penyebaran limbah B3 ini adalah merusaknya kesehatan manusia dengan mencelakakan manusia secara langsung atau akibat ledakan, kebakaran, reaktif, dan korosif, dan maupun tidak langsung atau toksik, akut, dan kronis bagi manusia, dan merusak lingkungan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penurunan keanekaragaman hayati. Penurunan keanekaragaman hayati dapat mengancam pasokan pangan global. Keanekaragaman hayati dapat dalam pangan dan pertanian sangat diperlukan untuk ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, keanekaragaman hayati pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem semuanya telah menurun. Dengan demikian, kemampuan sistem pangan dan pertanian mulai berkurang secara keseluruhan. Hal ini ditambah dengan tekanan perubahan iklim yang tidak menentu. Penyebab penurunan keanekaragaman hayati adalah penebangan hutan secara liar, tidak melakukan reboisasi, polusi gas hasil pembakaran bahan bakar fosil, pemakaian freon yang dapat melubangi lapisan ozon yang berdampak pada permukaan bumi. Dampak penurunan keanekaragaman hayati adalah memberikan efek yang sangat merugikan bagi manusia, hewan, dan tanaman. Seperti contohnya kepunahan bagi makhluk hidup yang bergantung dengan tanaman dan kekeringan karena tidak adanya daerah resapan air yang membuat tanah menjadi gersang. Untuk penutupnya, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya adalah kelalaian sebagian manusia hingga ini berakibat pada kondisi alam yang semakin memburuk. Sebagai contoh, pemanasan global, efek rumah kaca, dan lubang ozon yang terus berlubang, sehingga suhu bumi pada saat ini tidak stabil. Maka dari itu, perlulah kita mengambil beberapa langkah untuk mengurangi dampak isu negatif alam global. Di antaranya, batasi emisi bahan karbon dioksida, menanam pohon lebih banyak, daur ulang dan gunakan ulang, gunakan alat transportasi alternatif untuk mengurangi emisi karbon. Saran saya, sebagai masyarakat kita harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam pemanfaatan sumber daya harus memperlihatkan dampak yang timbul dari penggunaan sumber daya tersebut terhadap lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Bagi kita semua agar bisa mencari sumber bacaan lain, sehingga maka ini mendapat wawasan isu lingkungan menjadi lebih banyak, dan kita lebih mengetahui tentang apa yang terjadi lingkungan saat ini dalam lingkungan kita. Sekian dari saya, lebih kurang dan mohon maaf. Terima kasih.
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.